Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Mulanya Rendra tergelak karena ucapan Ara. Tawa itu memudar seiring perkataan yang serius. Aku tidak akan mengkhianati istri sebaik kamu, Ara. Kamu sangat berharga melebihi apapun. Mengenai Bian, kamu tidak bersalah karena tidak tahu kalau dia anak biologismu. Seandainya Malea tidak berselingkuh, kalian pasti menjadi keluarga yang bahagia. Kata Ara, duduk di sofa karena dia tidak bisa lama-lama berdiri. Akan tetapi, jalan ceritaku tidak semulus harapan. Sehingga akhirnya aku menemukanmu. Ucap Rendra, menyimpan kembali surat Malea dan tes DNA. Keduanya sama-sama terdiam untuk sejenak. Sehingga keheningan menguar di ruangan. Hanya napas yang terdengar lirih. Apa Max tahu Bian bukan anak kandungnya? Kalau dia tahu, kenapa tidak memberitahumu? Dan kenapa baru sekarang Malea mengungkapkan kebenaran? Terlalu banyak pertanyaan. Aku akan menemui Max, Ara. Rendra mendekati istrinya. Seandainya Bian tinggal bersama kita, apa kamu bisa menerimanya? Tanyanya hati-hati. Seperti kamu menyayangi Zora, aku juga akan menyayangi Bian. Mencintai ayahnya harus mencintai anaknya. Ara berdiri dengan susah payah. Sekarang keduanya berdiri berhadapan dan saling menatap penuh cinta. Rendra makin mendekat, ingin melabuhkan ciuman, tetapi dia tertawa karena terhalang perut buncit istrinya. Jangan tertawa, Ren. Ara mencubit gemas perut suaminya. Mentang-mentang pinggangku hilang. Aku membayangkan rumah ini semarak dengan 3 anak. Apakah kita bisa bercinta kapan saja? Hanya itu yang ada di dalam pikiranmu. Ara memberengut. Pikirkan biaya pendidikan dan yang lainnya. Oh, itu sudah pasti. Kehidupan mereka akan terjamin. Rendra kembali mendekatkan wajahnya. Dia berbisik. Kehangatan bersamamu adalah hal lain yang sangat indah, membuatku candu seumur hidupku. Kalau Rendra sudah mengeluarkan jurus rayuan, Ara tidak bisa menolak. Bibir Rendra mulai memanggut lembut, Ara mulai membuka bibirnya. Namun, Rendra mendadak memutus ciuman. Mengenai sketsamu, kira-kira siapa yang mengambil atau mencurinya? Rendra sedikit mengerutkan keningnya. Aku tidak tahu. Apa orang rumah yang bekerja dengan kita? Sepertinya aku perlu menyelidikinya. Ya, bisa jadi orang-orang di dekat kita. Aku penasaran mengapa berani mengkhianati dengan berbuat curang. Ara mengesah. Kecewa berat karena desain kalung yang diklaim hasil karya Jenny mendapatkan ulasan bagus. Mungkin kamu juga harus mengingat-ingat pernah bertemu dengan klien siapa saja. Cakupannya cukup luas, Ara. Dedi katanya mau ke kebun binatang. Rajuk Bian yang memegang mainan singa. Dedi sibuk. Sahut Max, dia ada janji main golf dengan teman. Bian mundur 1 langkah. Wajahnya cemberut. Dia membuang mainan singa ke sudut ruangan. Bian, ambil mainannya. Dedi tidak suka. Max mendengkus jengkel, mencoba bersabar. Sejak Malea meninggal dunia, otomatis berada di dekat dirinya sepanjang waktu. Selama ini dia sibuk dan hanya sedikit waktu luang untuk Bian. Oma, kapan ke kebun binatang? Bian ingin lihat singa lagi.
Rengek Bian pada Diana yang melintas di ruang keluarga. Lain waktu. Oma banyak urusan. Timpal Diana. Maaf, Pak Max. Ada tamu, namanya Pak Rendra. Kata seorang asisten rumah tangga. Di ruang tamu. Max dan Diana saling memandang. Kemudian keduanya melangkah menuju ruang tamu. Ada angin apa membawamu kemari? Max bertanya dengan angkuh. Aku tidak ingin berbasa-basi. Malea memberikan surat ini. Rendra memperlihatkan surat dari Malea. Tangan kanan Max menyambar surat tersebut, kedua matanya membeliak kala membaca isi surat. Rendra, Malea berbohong. Kau tahu perempuan macam apa dia? Malea sebelum meninggal dunia ingin kembali padamu, kata Max. Rendra mengeluarkan surat hasil tes DNA. Menurut hasil tes DNA, Bian adalah anak biologisku. Aku yakin kamu sudah tahu kalau Bian bukan darah dagingmu. Rahang Max mengeras. Merasa kecolongan karena Malea berhasil memberitahu Rendra. Apa maumu, Rendra? Merebut Bian dariku? Tidak, aku hanya ingin diberikan kesempatan mengenal Bian lebih dekat. Mengizinkan aku bertemu Bian kapan saja. Jawab Rendra. Memberitahu dia yang sebenarnya, bahwa mempunyai 2 ayah dan 2 ibu. Max tersenyum miring. Dia masih kecil untuk tahu yang sebenarnya. Aku berencana memberitahu Bian saat beranjak remaja. Lebih baik disampaikan sekarang. Karena usia remaja lebih rawan, usia sedang mencari identitas diri. Bian akan beranggapan kamu tidak mempercayainya karena menyembunyikan rahasia. Tukas Rendra. Bian putraku, Ren. Aku yang lebih berhak. Aku yang merawatnya sejak bayi. Aku menerimanya seperti anakku sendiri. Aku tahu itu, Max. Bukankah tadi aku jelas mengatakan aku hanya ingin diberikan ruang bersama Bian? Bukan mengambilnya darimu. Karena selama 4 tahun Bian bersamamu, tentu ikatan di antara kalian berdua lebih erat. Rendra masih bersabar dengan sikap Max yang keras kepala. Benar yang dikatakan Rendra, Max. Bian harus tahu. Jangan ditunda. Diana yang sedari tadi diam, mencoba membujuk putranya. Max menghela napas kasar. Beri aku waktu. Berapa lama? Tanya Rendra. Aku akan menghubungimu. Baiklah. Mengapa kamu ingin dekat dengan Bian? Mengapa tidak berpura-pura saja? Max memandang lawan bicaranya. Karena bagaimanapun Bian adalah anakku. Tentu saja aku ingin dekat dengannya. Sahut Rendra, santai. Lalu dia berlalu pergi. Max. Sudahlah, Ma. Bersikaplah dewasa. Keluar dari lingkaran kekecewaan masa lalu. Jangan egois. Diana menepuk pundak Max. Bagaimana dengan nama baikku, Ma? Apa Mama tidak berpikiran sejauh itu? Nama baikmu tidak akan tercoreng, Max, semua karena Malea. Ya, Tuhan, dia meninggal dunia mewariskan masalah. Ampuni aku berkata demikian. Diana menggelengkan kepalanya. Aku malu seandainya diketahui publik. Max, kamu hanya memikirkan diri sendiri. Pikirkan Bian juga. Sinis Diana. Ulang tahun Zora sangat meriah.
Tema Mickey Mouse menjadi pilihan gadis kecil itu. Halaman belakang diubah menjadi taman bermain dadakan. Rendra memindahkan pasar malam ke rumahnya. Acara yang berlangsung 3 jam itu mulai beredar foto dan video di media sosial. Komentar miring membuat Ara memilih mengabaikannya. Ada yang mengatakan Ara sebagai perempuan yang memberikan guna-guna pada Rendra. Zora tampak antusias duduk di antara kado-kado yang banyak. Pemberian teman-temannya. Membuka hadiah dibantu oleh Bikwati. Apa sudah ada kabar dari Max? Tanya Ara yang duduk bersandar di sofa dan meluruskan kakinya. Belum. Sudah 4 hari berlalu. Sahut Rendra, kemudian meneguk minuman kaleng soda dingin. Cuaca panas di luar membuatnya dahaga. Tidak diduga oleh Rendra dan Ara, Max datang bersama Bian. Membawa koper besar hitam yang membuat Ara terheran. Karena pembicaraan yang cukup sensitif, Rendra mengajak Max ke ruang perpustakaan. Ara menyusul mereka setelah memastikan Bian di bawah pengawasan Vina. Aku sudah memutuskan, Ren, kata Max serius. Bian akan tinggal bersama kalian. Aku akan melepas Bian seutuhnya. Tetapi tidak bisa begitu, Max. Aku tidak ingin berbagi seorang anak. Kau bisa mengubah semua dokumen mengenai Bian. Imbuh Max. Kita bisa mengasuh Bian bersama-sama, kata Rendra gusar. Aku tentu saja akan menemui Bian sesekali waktu. Max menukas. Ara hanya mendengarkan pembicaraan dua lelaki itu, tidak ikut campur berlebihan. Keluarga yang hangat lebih cocok untuk Bian. Jika bersamaku, Bian lebih sering sendirian. Max menghela napas pendek. Bagaimana caramu memberitahu Bian tentang kami? Tanya Rendra. Bahwa kamu papanya. Bian anak yang mudah paham. Aku permisi dulu, jawab Max, kemudian keluar ruangan. Rendra dan Ara mengikuti Max keluar. Lelaki itu berjongkok di depan Bian yang sedang bermain bersama Zora. Bian, Dedi pergi dulu. Di sini Bian tinggal bersama Papa Rendra dan Mama Ara, kata Max. Dedi janji akan datang lagi, kan? Bian menatap Max. Iya. Max menganggukkan kepalanya. Dia lantas mencium puncak kepala Bian dan berpamitan pergi. Keputusan Max bagi Rendra terlalu cepat. Bukan keinginan Rendra menyabotase keseluruhan hidup Bian. Seharusnya Max bicara terlebih dahulu. Entahlah, aku pikir dia. Ara lebih memilih tidak meneruskan ucapannya. Kita harus menyiapkan kamar untuk Bian, Ren. Dan aku harus menyiapkan diri mengenal Bian. Komentar Rendra. Jangan memaksa dia jika menolak sesuatu, Ren. Mengalir saja. Kau sekarang menjadi ibu yang sibuk sekali. Energik walaupun perut membesar, kata Dilie. Sudah 5 hari Bian tinggal bersama keluarga Rendra. Tidak ada masalah karena Bian tipe anak penurut dan Ara berhasil berkomunikasi. Fakta mengenai Bian adalah anak biologis Rendra, mulai terendus orang terdekat. Mula-mula dari para orang tua di sekolah Bian yang melihat Ara mengantar dan menjemput Bian. Bian memang anaknya Rendra, tetapi dia bukan pewaris keluarga Ardawangsa karena lahir di luar nikah.
Ucapan Dilia membuat Ara berhenti memasukkan risol ke dalam mulutnya. Ya, kami tahu tentang itu. Tetapi kami memutuskan membesarkan anak tanpa perbedaan. Begitu juga masalah warisan. Aku khawatir ada masalah antara Bian dan bayi yang masih dalam kandungan kelak ketika mereka dewasa. Seloroh Dilia. Aku tidak akan membiarkan kedua putraku berselisih karena warisan. Del, kamu hanya berpikiran negatif. Ujar Ara. Iya, kamu harus mengantisipasi hal-hal buruk, Ara. Sahut Dilia. Mungkin sekarang masih aman, kita tidak tahu ke depannya. Ngomong-ngomong, Jenny Halim membuka toko perhiasan. Ya? Aku tidak peduli. Setidaknya perhiasanku sudah terkenal di luar negeri. Ara agak membanggakan dirinya sendiri. Dia tidak menceritakan perihal desainnya yang dicuri. Cie, sombong. Ledek Dilia. Aku pulang dulu. Hati-hati. Ara mengecek ponselnya. Dia sedang menunggu balasan dari Max. 1 jam yang lalu dia mengirim pesan bahwa Bian ingin bertemu. Bunda Ara, kapan Dedi datang? Bian duduk di ujung sofa. Sini, duduk dekat Bunda. Ara menepuk sofa. Bian pun menurut. Dia duduk di sebelah Ara. Masih ada rasa asing di rumah baru dan orang-orang baru. Bian mulai merindukan Max dan Diana. Ara merengkuh bahu kecil Bian. Memberitahu bahwa Daddy Max akan segera datang. Bian suka tinggal di sini. Ada Zoe, tapi Bian ingin tinggal bersama Daddy lagi. Itu yang dikhawatirkan Ara. Tidak mudah bagi Bian tinggal bersama keluarganya. Sayang sekali, Max terlalu keras. Ponsel Ara berdering. Perempuan itu meraih perangkat elektronik tersebut. Nama Max terlihat. Hal. Maafkan aku, Ara. Aku tidak bisa bertemu Bian. Aku ada jadwal penerbangan 1 jam lagi. Ke Surabaya. Kamu bicara dengan Bian. Sampaikan sendiri. Aku terburu-buru. Maaf. Halo? Halo? Ara membuang napas. Dia kemudian beralih pada Bian. Dengan bahasa yang sangat hati-hati, dia menyampaikan tentang Max. Dedi pergi ke Surabaya. Nanti sepulang dari sana akan datang. Oma? Apa Oma juga pergi? Pada malam harinya, Ara mencoba bicara dengan Rendra. Bagaimana kalau kita yang mengalah? Bian suka tinggal bersama kita, sekaligus merindukan Max dan Oma Diana. Apa maksudmu, Ara? Aku hanya kasihan pada Bian. Max tidak mau menemui Bian dengan berbagai alasan. Mungkin dia memang sibuk. Bian nanti akan terbiasa dengan kita. Kata Rendra. Apa maksudmu? Aku harus melupakan Bian begitu saja. Aku sudah bicara dengan Max. Bian tetap tinggal bersama mereka. Aku hanya meminta diizinkan bertemu sesekali. Ara tidak menjawab. Dia hanya ingin Bian tidak menderita karena 2 lelaki yang memperebutkan anak itu. Bab 45, Esmeralda Jumita Klinov. Sabtu sore di halaman belakang rumah. Tampak Rendra sedang bermain bola bersama Bian. Sedangkan Ara dan Zora hanya jadi penonton, duduk di pinggiran teras. Nggak ikut main sepak bola, Zo? Tanya Ara. Kasihan Papa dan Mas Bian kalau Zo ikut main bola. Jawab Zora yang sedang menyisir rambut boneka di pangkuannya. Kenapa kasihan? Bunda, Zo pasti menang. Bolanya diambil pakai tangan, bukan ditendang. Gitu caranya. Ara tertawa kecil. Itu namanya bukan sepak bola. Melihat kedekatan yang mulai terjalin antara Bian dan Rindra membuat Ara lega. Walaupun kadang Bian masih merengek-rengek minta pulang ke rumah Max. Hei, para gadis, kenapa duduk-duduk saja?
Kegur Rendra, wajah dan lehernya berkeringat. Aku sudah membawa bola, haruskah mengejar bola? Kelakar Ara seraya mengelus perutnya. Bian duduk di dekat Ara, memperhatikan perut perempuan berdaster hijau tua. Apa di dalam situ ada adik bayi? Iya, Bian. Adiknya Bian. Tangan Ara beralih mengusap rambut Bian yang agak basah oleh keringat. Bunda, apa besok jadi ke kebun binatang? Tentu saja, besok kita akan kebun binatang. Bunda sudah janji pada Bian. Ara mengambil handuk kecil, kemudian mengelap wajah Bian yang berkeringat. 15 menit lagi Bian mandi ya? Bunda, wajahku juga penuh keringat. Canda Rendra. Tolong dilap. Papa ini apaan sih? Ara tergelak. Papa udah gede. Tak baik seperti itu. Timpal Zura. Sore pun berubah jadi malam. Pukul 8, Ara menemani Zora sampai terlelap. Rendra sedang berada di luar rumah, menghadiri undangan jamuan makan malam. Ara mematikan lampu, kemudian keluar menuju kamar Bian. Bocah laki-laki kecil itu tampak duduk di kursi, membolak-balik majalah khusus anak-anak. Ayo, gosok gigi. Ajak Ara. Bunda, Bian ingin gitar. Bian menunjuk gambar gitar. Gitar. Papa sepertinya punya, tapi berbeda dengan itu. Bian ingin belajar main gitar. Bian menganggukkan kepalanya. Bian ingin jadi penyanyi terkenal. Baiklah, kita akan beli gitar. Sekarang Bian tidur. Kata Ara meraih tangan Bian. Perempuan itu lantas menyentuh dahi putranya. Kamu demam, Bian. Ara meminta Bian berbaring di tempat tidur, mengompres dan memberikan obat penurun demam. Apa yang Bian rasakan? Pusing? Ara menyelimuti tubuh Bian dengan selimut tipis. Sedikit pusing. Kalau Bian sakit, biasanya Mami gendong Bian di belakang. Dalam kondisi hamil 7 bulan dan pernah hampir keguguran, Ara tidak bisa melakukan apa yang diinginkan Bian secara tersirat. Ara hanya duduk dan mengusap lengan Bian hingga bocah itu tertidur. Biar saya yang menjaganya, Bu Ara. Kata Bikwati. Aku akan tidur di sofa saja. Ujar Ara, bangkit perlahan dari sisi tempat tidur. Dedi. Gumam Bian. Ara memandangi Bian. Kerinduan yang memuncak telah mencapai alam bawah sadar. Aku tidak menghindar, Ren. Aku memang sibuk, kau pasti paham. Kata Max yang datang ke kediaman Rendra sebelum matahari terbit. Setidaknya bicara di telepon atau video call. Kau sepertinya ingin menjauh secara perlahan-lahan. Cibir Rendra. Max menyeruput kopinya terlebih dahulu sebelum menyahut. Supaya Bian terbiasa dengan kalian. Waktu berjalan, kemungkinan aku akan menikah lagi. Aku tidak yakin calon istriku kelak bisa menerima Bian. Rendra tertawa sinis mendengar alasan Max. Lalu meraih pegangan cangkir kopi. Menyesap perlahan. Mama sebenarnya tidak menyukai Bian, beliau kadang peduli kadang tidak. Sementara di sini ada Ara, aku yakin istrimu akan menyayangi Bian. Lanjut Max. Itu pasti. Sahut Rendra. Aku akan datang seminggu sekali menemui Bian. Kau yakin dengan keputusanmu? Tanya Rendra. Aku yakin. Kemudian Max menghabiskan kopinya. Ara datang menghampirinya membawa nampan berisi sop ayam. Kau ingin menyuapi Bian? Max berdiri dan mengambil nampan dari tangan Ara. Lelaki yang mengenakan jaket hoodie itu berjalan menaiki undakan anak tangga. Di luar, langit mulai berwarna keunguan, menyingkirkan gelap malam. Di kamar, Bian duduk bersandar di tumpukan bantal. Bikwati sedang membaluri minyak kayu putih di telapak kaki Bian. Dedi. Bian tersenyum lebar. Sangat-sangat lebar sehingga deretan giginya terlihat. Bunda membuat sop ayam.
Max duduk di kursi. Mau Dedi suapi? Bian menganggukkan kepalanya. Apa Dedi akan pergi lagi? Iya. Minggu depan Dedi janji akan bermain dengan Bian. Asyik? Zoe boleh ikut? Tentu saja. Kenapa kamu manggilnya Zoe? Karena lucu dan cengeng. Bian menyengir. Max tersenyum, keputusan yang sulit. Namun, rumah Rendra lebih baik untuk Bian. Bukan kediamannya sepi dan dingin. Semoga kelak Bian bisa memahami keputusannya. Bagaimana dengan Papa Rendra? Tanya Max. Papa baik, agak galak kayak Dedi. Jawab Bian. Bunda lebih baik, tidak pernah marah. Bunda mau belikan gitar. Sop ayam mangkuk habis. Max meletakkan mangkuk di meja. Dia memeluk Bian sangat erat. Sampai jumpa minggu depan, Bian. Seandainya Dedi tidak bisa datang, Dedi akan mengganti di hari lain. Iya, Dedi. Tidak boleh lempar mainan, ya. Nanti kena Zoe. Max mengacak rambut Bian. Max keluar kamar seraya melambaikan tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam kala kedua kaki melangkah makin jauh dari pintu kamar. Kenapa buru-buru pergi? Tegur Rendra. Aku ngantuk, Ren. Aku dari Surabaya langsung ke sini. Kau bisa tidur di kamar tamu. Tidak, terima kasih. Max menolak tawaran Rendra. Dia bergegas keluar rumah. Ara memandangi kepergian Max. Aku harap semua berjalan dengan baik. Mau aku pijat? Sepertinya kamu lelah sekali. Rendra memijat pundak Ara. Aku ingin tidur, kamu yang jaga anak-anak. Ara membalikkan badannya, mengusap dada Rendra. Jangan khawatir, aku akan menjaga Zora dan Bian. Kamu tidur yang nyenyak ya? Jadi Zo punya 2 Dedi. Zora memandangi Rendra, lalu Bayu. Aku juga punya 2 Dedi, Zo. Timpal Bian yang berdiri di belakang Zora. Ayah Bayu akan datang sesekali ke rumah untuk bermain bersama Zora. Kata Rendra. Zora mau, kan? Zora manggut-manggut. Gadis kecil itu memandangi Bayu yang berada di kursi roda. Bagaimana kalau kita main gelembung air? Bian sangat antusias. Karena Bian baru saja sembuh. Rendra mengingatkan. Rendra kemudian beranjak dari duduknya. Membiarkan Bayu supaya punya ruang lebih bersama Zora. Terima kasih, Ren. Telah memberikan kesempatan. Ucap Bayu. Karena Zora putrimu. Rendra berlalu dari teras belakang. Meminta Bigwati tetap mengawasi anak-anak. Sementara Rendra ingin mandi terlebih dahulu. Dia melihat Ara masih terlelap. Karena sibuk dengan Bian, istrinya melupakan sketsa yang telah dicuri. Rendra sengaja berbaring di sebelah Ara. Mengamati wajah cantik yang tertidur. Mengusap pipi yang agak cabi. Oh, jam berapa sekarang? Ara membuka kedua matanya. Jam 11 siang. Sebentar lagi anak-anak makan siang. Kalau lelah, tetap di sini saja. Aku yang akan mengurus mereka. Kata Rendra. Di bawah ada Bayu. Ada Max, ada Bayu. Ara tersenyum tipis. Anak-anak kita mudah-mudahan bisa mengerti. Dan karenamu aku bisa melihat dunia yang kejam jadi lebih indah. Rendra mencium kening Ara. Kamu bau acim, Ren? Canda Ara. Karena aku belum mandi. Rendra melompat turun dari tempat tidur. Oh iya, mengenai desainmu yang dicuri. Aku sudah menyuruh Vina menjadi mata-mata. Ara duduk di pinggiran tempat tidur. Maksudnya gimana? Vina kerja di toko perhiasan Jenny. Dengan begitu kita akan tahu siapa sebenarnya yang mencuri desainmu, karena dari CCTV rumah tidak ada yang mencurigakan. Sebenarnya pekerjaan kita apa sih, Nick? Vina bertanya pada Nico yang sedang menyetir. Aku, sopir dan pengawal. Kadang serabutan jadi kang pukul, kang ngancem. Kamu sendiri.
Asisten rumah tangga, babysitter, sopir, asisten pribadi, kan ngancem juga. Sekarang disuruh jadi kang mata-mata. Vina sedikit memonyongkan bibirnya. Dia melamar pekerjaan sebagai office girl di toko perhiasan milik Jenny. Demi menyamar, Vina mengenakan gigi palsu tonggos dan kacamata. Juga wig rambut ala Dora. Kalau keberatan kamu bisa mundur, Vin. Saran Niko. Kerja dengan Pak Rindra, kalau sudah dipercaya ya begitu? Enggak, gajinya cukup buat beli skincare sama daleman. Bisa kirim untuk orang tua dan adik-adik di kampung juga. Sahut Vina yang jago bela diri juga. Kirain gak betah. Niko menepikan mobil di depan toko perhiasan Lims. Semoga beruntung. Ada banyak hadiah kalau kamu berhasil. Vina turun dari mobil. Melangkah ke dalam toko yang besar dan mewah. Sebagai karyawan baru, dia menerima pengarahan dari atasannya. Kamu, Esmeralda. Bersihkan ruangan Bu Jenny. Semprot tanaman-tanaman di balkon, kalau perlu dilap satu persatu daunnya. Iya, Bu. Vina dengan sigap mengambil peralatan bersih-bersih dan berjalan ke lantai 2. Ruangan kantor Jenny sangat feminim. Cat dinding berwarna merah muda dan biru langit. Sofa untuk menerima tamu berwarna putih, sarung bantal bermotif bunga-bunga. Vina menaruh alat penyadap di bawah meja kerja. Vina melangkah ke balkon yang cukup luas. Ada berbagai banyak tanaman. Ada anggrek juga. Perempuan itu berjongkok untuk merawat tanaman. Bagaimana? Kau suka hasilnya? Suara perempuan, Vina mengintip dari balik tanaman. Perempuan bertubuh kurus berpakaian setelan mahal duduk di kursi kerja, tangan kiri memegang ponsel. Aku akan mengirim desain yang lain. Aku tidak tahu kapan. Vina kembali berjongkok, dia mendengar tawa Jenny yang sangat bahagia. Aranina. Dia hanya lebih unggul karena menang 3 kompetisi. Aku pasti bisa mengalahkan dia. Oh, ternyata ada yang iri dengan Bu Bos, ucap Vina dalam hati. Aku tahu, desain Ara itu unik. Padahal dia bukan lulusan sekolah desain manapun. Aku pikir karena suaminya yang kaya raya. Oke, aku tutup dulu. Lalu terdengar suara langkah kaki mendekat. Vina pura-pura tidak mendengar. Hei, siap kamu? Saya pegawai baru, Bu. Saya Esmeralda Jumita Klinov. Panggil saja Alda. Jenny tampak menunjukkan ekspresi mengejek. Dulu nenek saya suka sinetron Esmeralda. Saya lahir di hari Jumat Kliwon bulan November. Vina nyengir lucu. Dia pernah membaca nama-nama di web. Jadi menggunakan nama tersebut untuk identitas palsu. Aku tidak tanya sejarah namamu yang tidak cocok dengan wajahmu. Sungut Jenny meninggalkan balkon. Bu Jenny, ada Mbak Eliza ingin bertemu. Seorang sekretaris masuk dan memberitahu Jenny. Wah, kebetulan sekali. Suruh saja masuk. Suruh Jenny. Selamat pagi, Miss Jenny. Vina agak terperenjak. Suara perempuan yang menyapa Jenny sangat familiar di telinga. Tetapi, nama Eliza tidak ada di daftar orang yang dikenalnya. Bab 46, ke pesta. Ara sengaja meninggalkan meja kerjanya tanpa menyimpan buku sketsa. Dan membiarkan laptop masih menyala. Dia meraih tas, kemudian berjalan keluar kamar. Zora, mau ikut Bunda jemput Mas Bian? Tanya Ara yang berhenti di depan kamar Zora. Mau, U? Zora beranjak dari atas karpet. Bikwati, mau ikut? Nanti aku akan ke supermarket setelah dari sekolah Bian. Siapa tahu Bikwati ingin beli sesuatu. Ajak Ara pada pengasuh putrinya yang sedang membereskan mainan Zora. Tidak, Bu Ara. Saya kurang enak badan. Kalau diizinkan saya ingin istirahat. Sahut Bikwati. Baiklah. Istirahat saja. Ara menggandeng tangan Zora, berjalan menuruni anak tangga. Langkah mereka berlanjut ke halaman depan, memasuki mobil yang sudah siap untuk mengantar ke sekolah. Sampai di sekolah, Ara menemui kepala sekolah terlebih dahulu.
Sedangkan Zora bersama Pak Her di mobil. Karena ada yang ingin dibicarakan mengenai Bian yang menjadi lebih pendiam. Bian lebih suka menyendiri, bekal makan dibuang di tempat sampah. Ucap Bu Dena. Bekal makan dibuang di tempat sampah. Ara membeo. Iya. Saat saya tanya, katanya tidak suka. Jelas Bu Dena. Bibir Ara mengembuskan napas berat. Bian di rumah selalu bersikap menurut, tetapi rupanya menyimpan kegetiran yang tidak ingin dibagi. Kemungkinan karena mendadak tinggal bersama keluarga baru. Bu Dena menyiratkan keprihatinan. Terima kasih atas informasinya, Bu Dena. Mudah-mudahan saya dan papanya bisa. Ara kembali membuang napas. Dia tidak melanjutkan ucapannya. Berpamitan pada Bu Dena. Saat melihat Bian di antara teman-temannya yang menunggu dijemput, Ara merasa tidak becus mengasuh Bian. Bunda. Bian berlari menyongsong Ara. Ara meraih ransel dari punggung Bian. Cerita pada Bunda, hari ini Bian belajar apa? Bahasa Inggris. Jawab Bian yang menggandeng tangan Ara. Mereka berjalan menuju mobil. Sesuai rencana, Ara mampir ke supermarket. Dia meminta Pak Her ikut masuk ke dalam. Bian, untuk bekal besok mau apa? Tanya Ara. Bekal seperti buatan Mami. Yang seperti apa? Bian tidak mau menjawab. Bocah laki-laki itu malah minta dibelikan es krim dan mengajak ngobrol surah. Akhirnya Ara hanya membeli sayuran dan buah-buahan. Tidak berlama-lama di supermarket. Dalam perjalanan pulang, dia menelepon Diana. Bekal yang dibuat Malea. Aku tidak begitu memperhatikan. Dia dulu suka membuat bento. Sampai belajar khusus. Jawab Diana dari seberang. Makanan kesukaan Bian. Mie goreng. Dia suka puding. Terima kasih, Bu Diana. Apa Bian membuatmu kesulitan? Tidak. Ara mengakhiri panggilan telepon seluler. Dia menoleh ke belakang, tampak Bian melamun. Seolah jiwa anak itu tercerabut karena tatapan mata yang kosong. Vina melahap makan siang dengan cepat, dia memilih duduk di atap bangunan. Karena harus melepas gigi palsunya saat makan. Walaupun sudah mengetahui siapa yang mencuri desain perhiasan milik Ara, tugasnya belum selesai. Dia harus menemukan sketsa yang telah dicuri. Hei, kau! Alda, apa yang kau lakukan di situ? Teriakan seseorang membuat Vina tersedak. Dia menoleh ke belakang, tampak Jenny berdiri di depan pintu. Vina buru-buru menggunakan gigi palsunya. Sebenarnya apa pekerjaan dia? Memata-matai karyawan. Omelnya pelan. Lalu, Vina berdiri seraya menjawab. Makan siang, Miss. Vina memanggil Miss karena permintaan Jenny. Perempuan itu tidak suka dipanggil Bu. Aku ingin kamu mencari kunci laci meja. Buruan. Sekretarisku mendadak sakit. Dengan tergopoh-gopoh, Vina mengikuti langkah Jenny. Tangan kanannya memegang tempat bekal. Vina segera berpura-pura mencari kunci yang dimaksud Jenny. Dia tidak berniat menemukan benda tersebut. Miss, panggil tukang kunci saja. Saran Vina yang berjongkok di sofa. Aku lupa menaruhnya. Dari kemarin aku sudah mencari kunci itu. Jenny berkacak pinggang. Kalau mau saya panggilkan ahli kunci, Miss? Kalau tidak macet bisa segera sampai sini. Bagaimana? Vina mendongak. Ya, udah. Panggil ahli kunci itu. Cepat! Perintah Jenny. Vina menegakkan tubuhnya. Dia menelepon Nico. Lelaki di ujung sana merasa terbebani karena sedang menikmati makan siang. Aku sekarang jadi kang kunci. Kenapa harus aku yang kau telepon? Baiklah, Pak Paijo. Kami tunggu. Toko perhiasan Leaves. Terima kasih sebelumnya. Apa? Paijo? Dasar Esmeralda. Sebenarnya Vina ingin tertawa terbahak-bahak. Dia lantas berdeham karena diperhatikan oleh Jenny.
30 menit lagi, Bu. Miss Jenny. Sambil menunggu, kau cari lagi kuncinya. Jenny duduk di kursi kerja. Dia tampak gusar sekali. Baiklah, Miss. Vina berpindah ke sudut lain. Karena bosnya itu orang baik, Vina merasa dipermudah oleh yang kuasa. Di laci meja, pasti Jenny menyembunyikan sketsa yang dicuri. Sika, aku lupa belum membakarnya. Gumam Jenny yang bisa didengar oleh Vina. 40 menit kemudian, pintu kantor Jenny diketuk. Vina buru-buru membuka pintu lebar-lebar, selebar senyumnya melihat Nico yang memakai wig warna pink. Nico segera melangkah masuk, menyapa Jenny dan menanyakan laci meja yang kuncinya hilang. Dengan keahlian yang dia dapat sewaktu menjadi berandalan nakal, Nico dengan mudah membuka laci meja tanpa merusaknya. Apakah Anda ingin mengganti kunci yang baru, Madam? Tanya Nico. Miss, bukan Madam. Protes Jenny. Iya, besok saja. Sekarang kalian berdua keluar. Vina dan Nico keluar ruangan, keduanya saling memandang. Seolah saling bertanya, apa yang harus kita lakukan? Vin, tutupi CCTV itu dengan kertas atau apa saja. Perintah Nico. Nico mengeluarkan korek api dari saku kemeja bermotif Hawaii. Dia melempar korek api yang menyala ke tempat sampah. Sial, tidak menyala. Keluhnya mengambil korek api di dalam tempat sampah. Kamu harus mendekatkan api ke sensornya, Mr. Pinky. Seperti di film-film. Karena kondisi yang lengang di sepanjang koridor, Nico menarik kursi. Dia menyalakan korek api di dekat pendeteksi kebakaran. Tidak lama kemudian, alarm tanda kebakaran berbunyi. Jerit panik para karyawan mulai terdengar. Mereka berhamburan keluar gedung berlantai 2 itu. Jenny pun berlari keluar ruangan, yang dimanfaatkan oleh Nico dan Vina. Keduanya melihat asap di tempat sampah. Tumpukan kertas terbakar belum sempurna. Yang mana, Vin? Ambil semua. Nico mengeluarkan tumpukan kertas, menginjak sisa api dengan sepatu. Setelah itu, dimasukkan ke dalam tas peralatan kunci. Vina berlari keluar diikuti Nico. Mereka berpapasan dengan Jenny yang membawa satpam. Hei, Alda. Mau kemana? Teriak Jenny. Mau nikah, Miss? Vina mempercepat larinya menuju mobil Nico yang berupa van bergambar Ghost Rider. Nico melajukan van dengan kecepatan tinggi. Sambil menyetir, dia melepaskan wig. Begitu juga Vina melepas wig, kacamata, dan gigi palsu. Mobil van berhenti di dekat taman. Nico dan Vina mencari sketsa di tumpukan kertas. Duh, kok nggak ada ya? Ujar Vina. Cari lagi, Vin. Vina mencari ulang kertas bagiannya bersamaan teriakan Nico yang membuat kuping pengang. Mission komplit. Tidak ada kebakaran, Miss. Satpam itu berkata. Jenny menduga alarm berbunyi karena dia membakar kertas. Bodoh. Seharusnya dilakukan di luar. Kamu boleh pergi. Iya, Miss. Begitu satpam keluar, Jenny melongok ke tempat sampah. Dia terkejut karena kertas-kertas itu tidak ada. Perempuan itu menuang semua isi sampah ke lantai. Jenny berteriak memanggil Susi yang menerima Vina sebagai office girl. Iya, Miss. Ada apa? Esmeralda Jumita Klinov. Kau tahu nomor ponsel dan alamatnya? Bentar, Miss. Saya akan kirim lewat pesan. Susi keluar ruangan. Tidak butuh waktu lama, Jenny menerima pesan dari Susi. Nomor ponsel yang dicantumkan Vina hanyalah nomor palsu. Jenny bergegas keluar, menyetir sendirian dan mengaktifkan map, mencari alamat Esmeralda alias Vina. Tetapi, mobilnya berakhir di depan pemakaman umum. Apakah Ara diam-diam mengirim mereka? Jenny bermonolog sendiri. Dengan pikiran ruwet, Jenny kembali ke tempat usahanya. Kedua matanya mengerjak beberapa kali karena melihat kertas yang sudah separuh terbakar. Loh, kok ada lagi? Apa tadi aku saking paniknya?
Dering ponsel membuat Jenny agak kaget. Dia menerima panggilan dari Eliza. Miss Jenny, siapkan uangnya. Aku sudah mengirim sketsa. Tinggal pilih yang mana. Urungkan rencana kita untuk sementara waktu. Jika jarak waktu berdekatan, Ara bisa curiga. Aku tutup dulu. Jenny menghela napas, memandangi tumpukan kertas. Ara tidak bisa menuduhnya tanpa bukti. Permisi, Miss. Tadi nyari saya. Vina berdiri di ambang pintu. Kau memberikan alamat palsu, juga nomor palsu. Saya ganti nomor, Miss. Mengenai alamat, rumah saya memang di area pemakaman. Jelas, Vina. Mana KTP-mu? Vina melangkah maju, memberikan kartu identitas pada Jenny. Jenny mengerutkan keningnya membaca informasi di KTP. Gadis bodoh seperti Vina tidak mungkin berbohong. Sampai-sampai dirinya ikut bodoh karena tadi tidak melihat kertas di tempat sampah. Aku harus bersiap untuk acara penghargaan besok malam, kata Jenny. Kenapa masih berdiri di situ, Alda? Saya ingin mengucapkan selamat, Miss, atas prestasi yang dicapai, ucap Vina. KTP saya, Miss. Jenny mengulurkan kartu identitas tersebut. Masih tidak percaya ada orang yang tinggal di dekat kuburan. Kau sudah siap, sayang? Tanya Rendra yang mengenakan kemeja batik berlengan panjang, dipadankan dengan celana panjang berwarna hitam. Ara mengenakan gaun berwarna biru tua. Mereka akan menghadiri undangan acara pesta penghargaan bagi orang-orang yang berprestasi yang disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi. Ayo, pergi. Anak-anak dalam pengawasan Vina, kata Rendra. Aku lihat kamu sibuk dengan belajar membuat bento ala Jepang. Tangan Ara menggandeng lengan Rendra berjalan keluar rumah. Mobil sedan hitam sudah menunggu. Bian membuang bekal. Aku tidak yakin apa alasannya. Mungkin bekal buatanku tidak kreatif. Aku bertanya pada Bu Deena, dulu Malaya suka membuat bento. Jelas Ara. Hari ini akan menjadi malam bersejarah untuk Jenny, kata Rendra. Apa tidak berlebihan, Ren? Kita bisa bicara baik-baik dulu. Istriku yang baiknya kayak Ibu Peri. Orang seperti Jenny harus diberikan pelajaran. Rendra meyakinkan. Pelajaran untuk yang lain supaya tidak seenaknya mencuri karya orang. Kan bisa lapor polisi. Kali ini biar aku yang melakukan dengan caraku, Ara. Juga orang-orang yang membantu Jenny akan mendapatkan pelajaran. Ara tidak merespons. Dirinya memang tidak tegaan. Kelemahan yang sering dimanfaatkan. Acara tersebut di hotel mendatangkan salah satu penyanyi terkenal di Indonesia. Selamat malam, Jenny. Selamat ya, ucap Ara. Terima kasih, Ara. Aku masih tidak percaya karyaku disukai bangsawan Inggris, sahut Jenny. Tetapi kamu lebih keren. Ara dan Rendra menyapa orang-orang yang satu meja dengan Jenny. Kemudian diantar oleh salah staf acara ke meja mereka. Rendra, kau tahu, aku tidak bisa lama-lama duduk, bisik Ara. 1 jam saja mungkin kuat. Aku juga sering pipis. Tidak akan butuh waktu lama, baby. Duduk dan nikmati pertunjukan. Rendra tersenyum. Acara dimulai dengan tarian, sambutan hangat dan lucu dari pembawa acara. Kemudian memasuki acara inti. Penghargaan demi penghargaan dalam berbagai kategori diberikan. Kita akan melihat perjalanan Jenny Salim menjadi desainer perhiasan. Dari video berdurasi 7 menit yang akan kita lihat, kata pembawa acara bernama Resta. Mula-mula menunjukkan masa kecil Jenny dari SD sampai kuliah. Hasil-hasil desainnya, testimoni para pelanggan, dan foto sketsa desain perhiasan yang di bawahnya bertuliskan nama Aranina dan tanggal pembuatan. Rekaman suara memperdengarkan pembicaraan antara Jenny dan Dilia mengenai desain Ara yang dicuri. Ruangan besar nan mewah itu seketika senyap, wajah-wajah yang berkerut tidak percaya. Lalu, ketika video berakhir, suara-suara berbisik-bisik mulai terdengar. Wajah Jenny pucat seketika.
Kedua tangannya mengepal erat karena rasa malu bercampur marah. Kedua matanya nyalang menatap pasangan Ardawangsa. Para wartawan mulai mendekati Jenny, mempertanyakan kebenaran. Itu tidak benar. Itu ulah Rendra yang ingin menghancurkan usahaku, kata Jenny. Dia merekayasa semua. Ada bukti rekaman suara. Jenny buru-buru beranjak dari kursi. Berlari keluar ruangan. Menuju lift, dia menutupi wajahnya dengan tas tangan. Di dalam lift, perempuan yang mengenakan gaun terbuka pada bagian pundak itu menelepon Dilie. Ada apa, Miss Jenny? Kita ketahuan, Del. Aku dipermalukan Rendra di depan umum di acara televisi. Kamu bilang sudah membakar kertas sketsa Ara. Bagaimana sih? Suara Dilie terdengar geram sekaligus khawatir. Aku sudah melakukannya, sahut Jenny yang langsung keluar lift begitu limui baja terbuka. Ada rekaman percakapan kita juga. Buktinya cukup untuk memenjarakan kita. Sial, umpat Dilie. Rendra pasti akan melaporkan kita bertiga ke polisi. Jenny masuk ke dalam mobil. Dia mematikan panggilan ponsel. Menyuruh sopirnya mengantar pulang. Sepanjang perjalanan, Jenny tidak tenang. Apa yang harus dilakukannya? Menyangkal tidak ada gunanya. Karirnya tamat. Dia menyesali karena menerima tawaran Dilie. Waktu itu Dilie memperlihatkan buku sketsa milik Ara. Jenny terbujuk rayuan Dilie sehingga dia rela membayar mahal. Jenny terkesan melihat karya Ara yang luar biasa. Dia sendiri tidak percaya perempuan tidak berpendidikan tinggi bisa menggambar sketsa. Rasa iri menggerogoti, membuat Jenny gelap mata. Perempuan itu tergeletak di atas ubin. Napasnya tidak beraturan, hidungnya berdarah. Pandangannya buram. Dia baru saja mengalami kekerasan dari suaminya sendiri. Bukan hanya sekali, sepanjang pernikahannya. Dilie sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sang suami yang berprofesi sebagai aktor senior akan selalu meminta maaf setelah melakukan kekerasan. Namun, untuk kali ini tidak. Kemarahan terpicu karena Dilie terlibat dalam pencurian sketsa milik Ara. Kau membuatku malu, teriak Ferry, suami Dilie. Kau yang membuatku malu. Aku malu mempunyai suami sakit sepertimu, sahut Dilie yang susah payah berdiri. Tidak ada yang tahu, Dilie mengalami KDRT. Dia menutupi dari keluarga dan teman-temannya. Setiap terjadi kekerasan yang mengakibatkan lebam atau luka di wajah, Dilie akan mengurung diri di rumah. Menghindari bertemu orang. Bertahan karena dia berpikiran suaminya akan berubah. Berpikir bahwa cinta bisa mengubah sikap suaminya. Yang pada akhirnya, Dilie tidak bisa keluar dari hubungan beracun. Ferry mencengkeram kuat rahang Dilie. Sakit? Ya, kamu butuh pertolongan dokter. Dilie berani menjawab. Tangan Ferry melepas cengkeraman. Lelaki itu mundur satu langkah. Aku akan menceraikanmu, Dilie. Kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Karena sekarang aku membuatmu malu. Dilie putri orang kaya dan terpandang. Menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi. Cantik dan pintar. Hidup yang serba kecukupan. Membuat lelaki manapun akan bertekuk lutut padanya, kecuali lelaki yang pernah membuatnya tergila-gila. Ferry berjalan keluar kamar. Sementara Dilie membersihkan lukanya. Bibir Dilie tersenyum miring, betapa dia mengasihi dirinya sendiri. Saat bertemu Ara yang diperkenalkan sebagai calon istrinya Rendra, ada gelegak rasa cemburu dan iri. Ara memang cantik alami, tetapi dia janda dan dari kalangan bawah. Bagaimana Rendra bisa tertarik pada perempuan seperti Ara? Dilie pernah menyukai Rendra, berusaha mendapatkan perhatian. Dilie pernah memasak khusus untuk Rendra dan mengirim bekal ke kantor. Dilie pernah memberikan kado jam tangan yang membuatnya sangat kecewa karena dipakai sopir Rendra, si Niko. Pengejaran Dilie berakhir, dia memang tidak mengungkapkan perasaannya. Sikap Rendra yang mempertegas lelaki itu tidak ingin ada hubungan lebih.
Sukarnya menembus dinding hati Rendra sudah menyebar di kalangan perempuan. Bahkan mereka melakukan pertaruhan siapa yang berhasil meluluhkan beruang dingin. Tidak ada satupun yang berhasil. Dilia pun menikah dengan Ferry, jodoh pilihan kedua orang tuanya. Pernikahan yang perlahan mati karena bara yang tersimpan rapi. Dilia lebih memilih merahasiakan KDRT daripada malu dengan pandangan keluarga dan teman-temannya. Sebisa mungkin, dia mempertahankan imaj pasangan yang romantis. Dia dekat dengan Ara hanya kepura-puraan. Dia ingin melihat seberapa besar cinta Rendra pada Ara, yang membuatnya makin membenci Ara. Rendra sangat memuja istrinya. Sampai detik itu juga, Dilia masih mempertanyakan apa kelebihan Ara di mata Rendra. "Kenapa, Ma? Kan tahu bacem dan sayur saya. Wih, pahit lagi." Keluh Lastri yang bicaranya mulai lancar lagi, tetapi masih lumpuh separuh. "Dewi hanya bisa masak itu, Bu. Tidak bisa setiap hari makan enak," sahut Dewi yang sedang menghitung pemasukan hasil laundry. "Jual saya, ya mesin cucimu itu." "Usahamu tidak akan berkembang. Kamu hanya diberi mimpi oleh Ara." Dewi mendongak, menghela napas panjang. Ibunya belum berubah walaupun sudah mengalami musibah. "Mimpi yang pasti suatu hari nanti akan menjadi indah, Bu. Usaha tidak bisa langsung berhasil," tukas Dewi. "Hah, lah ngimpi. Ibu pingin nah, si goreng ayam," pinta Lastri. "Sudah malam, Bu. Aku tidak bisa keluar." Dewi menolak tegas. "Kalau begitu, Ibu tidak mau makan." Perang. Piring berisi nasi, tahu bacem, dan sayur bening sawi terjatuh di lantai. Lastri sengaja membuangnya. "Ibu," teriak Dewi. "Itu makanan hasil keringat Dewi, Bu." Lastri tidak peduli. Dia perlahan merebahkan tubuhnya di dipan. Memejamkan mata, pura-pura tidur. "Ada apa, Dewi?" Bayu muncul dari bilik kamar kecil. Dewi beranjak dari duduknya seraya menjawab. "Ibu tidak mau makan karena tidak cocok lauknya." "Maafkan aku, Dewi. Aku belum bisa membantumu," ucap Bayu prihatin. "Tidak apa-apa, Mas Bayu." Dewi berjongkok, membersihkan nasi dan pecahan piring yang berserakan di lantai. "Kalian berdua, diam, berisik!" hardik Lastri. "Aku tidak peduli jika ibu tidak mau makan," tegas Dewi. "Silakan cari makan sendiri kalau tidak cocok." "Dah, so anak durhaka," desis Lastri. "Aku sudah melaporkan mereka ke pihak berwajib," kata Rendra. Dia melepas satu persatu kancing kemeja batik. "Karena mereka perempuan, aku tidak bisa berbuat lebih." Ara menarik napas dalam-dalam, melarikan pandangannya keluar jendela. Langit pagi di luar mulai berwarna keunguan. Semalam setelah pesta, Ara langsung pulang ke rumah. Sedangkan Rendra ke kantor polisi. Rendra baru pulang pagi karena menjenguk Handoko yang dilarikan ke rumah sakit karena terjatuh di kamar mandi. Kedua mata Ara kemudian memandangi Rendra. Ada kesedihan yang mendalam. Orang-orang di sekitarnya berkhianat. Orang-orang yang dia percaya dan dia sayangi. "Kenapa menatapku seperti itu?" Rendra balik menatap Ara. "Kamu satu-satunya orang yang tidak akan membuatku kecewa," ucap Ara lirih. "Kamu tidak akan pergi dariku, kan?" Ara mengusap air mata yang menetes begitu saja. Ketakutan itu kembali hadir. Luka-luka lama seolah terbuka lagi, memperlihatkan betapa dalamnya luka tersebut. Rendra duduk di sebelah Ara, meraih tangan istrinya. "Aku akan berada di sisimu, Ara. Selamanya. Apa kamu masih ragu?" Kepala Ara melesak di dada Rendra. Melingkar erat kedua tangannya di pinggang suaminya. "Aku hanya merasa tidak beruntung. Aku dikelilingi orang-orang yang tidak menyukaiku." Ara menarik napas lagi. "Orang-orang itu tahu kelemahanmu, Ara. Kamu terlalu baik dan pemaaf," ungkap Rendra membelai rambut panjang istrinya.
Itu sikap yang mulia, sekaligus mempunyai sisi lain. Bayi kita menendang, berarti dia setuju dengan ucapan papanya. Suara ketukan membuat keduanya sama-sama berpaling ke arah pintu. Masuk. Perintah Rendra. Vina muncul dari balik pintu. Apa Bu Ara ingin bicara dengan Bikwati sebelum dia meninggalkan rumah ini? Ara sangat kecewa saat melihat rekaman yang memperlihatkan Bikwati memotret hasil desainnya. Benar kata Rendra, Dili dibantu orang dalam. Yang membuatnya syok, orang itu adalah Bikwati. Orang yang sudah lama bekerja dengan Janendra. Mungkin Bu Ara ingin mendengar alasannya? Imbuh Vina. Di mana Bikwati? Tanya Ara. Masih di kamarnya.